Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salma Nurfadila Indah Putri dari Prodi Administrasi Bisnis 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengintegrasian dan konflik dalam organisasi. Di sini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama pengintegrasian dan yang kedua konflik. Kita mulai dengan pengintegrasian. Kita mulai dengan pengertian pengintegrasian. Pengintegrasian adalah fungsi operasional manajemen personalia, merupakan suatu yang cukup sulit untuk dilaksanakan. Hal ini karena manusia atau karyawan merupakan makhluk yang dinamis serta memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Pengintegrasian berkaitan dengan upaya menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan organisasi agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Usaha untuk merealisasikan pengintegrasian ini dapat dilakukan dengan melaksanakan hubungan antara manusia, motivasi, kesepakatan kerja bersama, dan kolektif bargaining. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip pengintegrasian. Tujuannya untuk memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Pengintegrasian ini dilakukan dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Prinsipnya adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, dan mencapai hasil yang memuaskan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Selanjutnya, metode pengintegrasian. Pendekatan dalam pengintegrasian dalam mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan hendaknya didasarkan atas anggapan bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset utama perusahaan yang perlu dipelihara secara manusiawi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan pengintegrasian, yaitu yang pertama, hubungan antar manusia atau human relation. Hubungan antara manusia merupakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, yang tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpenuhinya kepentingan bersama. Yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi pelaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kesepakatan kerja bersama dan kolektif bargaining. Kesepakatan kerja bersama atau KKB adalah musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat karyawan atau buruh dalam memutuskan masalah yang menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Sedangkan kolektif bargaining adalah perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat buruh dalam menetapkan keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kebutuhan buruh. Yang keempat ada motivasi. Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapai tujuan organisasi. Menurut Flipos 1987, motivasi juga dapat diartikan sebagai inisiatif dan pengarahan tingkah laku. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu konflik. Dimulai dengan pengertian konflik. Konflik dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi perusahaan yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, dan karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Selain pengertian di atas, konflik juga dapat diartikan sebagai pertentangan atau perbedaan dan perselisihan. Selanjutnya ada bentuk konflik. Konflik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan pelakunya. Konflik ini bisa bersifat internal atau eksternal bagi individu yang mengalaminya. Yang kedua, berdasarkan penyebab. Konflik ini disebabkan karena mereka ingin memperoleh keuntungan sendiri atau karena timbul perbedaan pendapat, penilaian, dan norma. Yang ketiga, berdasarkan akibatnya. Konflik bisa bersifat baik atau buruk. Berikut jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri seseorang. Konflik ini muncul dalam diri seorang individu dalam pemikirannya sendiri. Jadi dia mengalami semacam tekanan-tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik antar perorangan terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Konflik ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi.
Yang ketiga, ada konflik antar kelompok. Tingkat lainnya dalam konflik di organisasi adalah konflik antar kelompok. Seperti diketahui bahwa sebuah organisasi terbentuk dari beberapa kelompok kerja yang terdiri dari banyak unit. Yang keempat, ada konflik antar keorganisasian. Konflik juga bisa terjadi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh persaingan dari perusahaan-perusahaan di pasar yang sama. Konflik ini bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Selanjutnya ada konflik intraorganisasi. Konflik ini meliputi yaitu yang pertama konflik vertikal, yaitu yang terjadi antara manajer dengan bawahan yang berbeda pendapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua ada konflik horizontal, terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Yang ketiga ada konflik lini staf, terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf ahli dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Yang keempat ada konflik peran, terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Yang terakhir ada konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik efektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda, sedangkan konflik efektif yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada penyebab-penyebab konflik. Yang pertama yaitu berbagai sumber daya yang langka, yang kedua perbedaan dalam tujuan, yang ketiga perbedaan dalam nilai persepsi, yang keempat saling ketergantungan pekerjaan, yang kelima masalah komunikasi, dan yang terakhir gaya seseorang dalam bekerja. Selanjutnya ada penyelesaian konflik. Yang pertama dominasi dan penekanan. Cara-caranya adalah memaksakan atau kekerasan yang bersifat penekanan otokratik. Yang kedua meredakan atau menenangkan. Yang ketiga menghindari. Yang keempat penyelesaian melalui suara terbanyak. Penyelesaian konflik yang kedua yaitu kompromi. Dalam metode ini, manajer mencoba untuk mencari jalan tengah dengan meyakinkan para pihak yang berkonflik untuk mengorbankan sasaran-sasaran tertentu. Yang ketiga yaitu pencerahan masalah integratif. Metode ini dilakukan secara bersama untuk terbuka demi ditemukannya sebuah pemecahan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai pengintegrasian dan konflik dalam organisasi. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.